Piala Dunia U20 tanpa Israel. Ganjar menyampaikan jika perlu ada upaya agar Piala Dunia U20 bisa berjalan sukses tanpa hadirnya timnas Israel. Jika perlu ada upaya. Artinya kan suatu tindakan yang negatif, saudara. Perlu adanya terobosan, wah hebat, breakthrough dari pihak terkait termasuk dengan melobi FIFA. Terus saya jawab, niat jahatmu itu ya untuk menyingkirkan Israel, ngutukin Israel. Malah kalian yang tersingkir akhirnya kan. Malah si Ganjar ini kan akhirnya malah dibully kan sama netizen kan. Dia niat mau jahat. Israel itu salahnya apa coba sama Ganjar coba? Coba kalau Ganjar berani gandeng Israel, jadi presiden dia. Ketokan kepala saya kalau saya salah. Siapapun presiden ini ya, calon presiden Indonesia 2024, siapapun yang rangkul Israel jadi saudara. Masalahnya berani nggak? Spekulasi. Nubuatan N26. Siapapun calon presiden Indonesia yang berani ngerangkul Israel, yang berani, kalau saya jadi presiden, saya akan buka kedutaan Israel di Indonesia. Jadi, saudara. Tahu nggak kenapa jadi? Israel mau duit berapa kamu? Oh, edan, saudara. Permainan perang urat syaraf ini, kau mau duit berapa? Mau masa? Semua butuh duit, saudara. Anies putus, ya. Loh, ini ternyata ya, saudara ya, ada info ya, si siapa itu Metro TV, saya lupa namanya partainya itu, pokoknya partainya Metro TV itu saya lupa namanya. Ternyata mendukung Anies karena Anies bayar, saudara, bukan dia Nasdem, bukan si Nasdem yang meminang Anies. Anies bayar kendaraan Nasdem itu, saudara. Gila ya, ini sudah santer, saudara ya. Ini yang ngomong bukan cuma orang dua, orang tiga. Dan ini orang dalam semua yang ngomong ya, saudara ya. Saya sampai kaget. Saya pikir si Surya Paloh ini mau memanfaatkan, enggak, Anies beli kendaraan. Makanya terus beberapa partai lagi PKS juga dereng-dereng pengen dapat duit dari Anies. Amin. Sebentar. Bang Ardo, bisa tolong baca bilangan 24 ayat 9. Ya saya, lihat ya. Aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham, ayahmu. Wah, luar biasa, saudara ya. Saudara, menarik ya, ini kan janji kepada Abraham sama kepada Ishak. Ya, pewaris dari berkat itu. Kemudian kepada Yakub, ya. Kemudian si Bileam mengulangi lagi, saudara. Siapa yang memberkati engkau akan diberkati, siapa yang mengutuki engkau akan dikutuki. Ya, menarik ya. Nah, kita lihat pelan-pelan, saudara ya. Anda boleh percaya, boleh enggak, ya, tapi itu terjadi. Jadi begini, saudara ya. Mengapa janji itu berlaku? Itu nggak serampangan, nggak harus mata gelap begitu, saudara. Terus nanti kalau Israel salah nggak boleh ditegur. Oh enggak, saudara. Israel diajar sama Tuhan. Ya, Israel salah diajar sama Tuhan. Anda lihat ya. Ini ya, Anda bisa tabel ini kalau Anda mau dapatkan bisa di buku Khilafah Terakhir ya, beli di Shopee. Ya, di Shopee, buku Khilafah Terakhir. Lihat ya. Ini mulai dari Abraham nih, saya kasih nih, Abraham. Dari Abraham tuh ya.
Eh, Ishak, Yakub. Gimana sih tentang Abraham, Ishak, Yakub ya? Dari mulai Abraham, Ishak, Yakub, berkat itu ada, saudara. Ya, berkat itu ada dari Abraham, Ishak, Yakub. Bayangin, berkat itu siapa yang mengutuki kamu akan dikutuki, siapa yang memberkati kamu akan diberkati. Mengapa berkat itu berlaku, saudara? Karena Abraham punya tugas khusus atau misi untuk memberkati dunia. Ya, di dalam tugas Abraham, misinya untuk memberkati dunia, melalui apa, saudara? Nanti melalui keteraturan, melalui hukum Torah, ya, yang diberikan kepada dimulai tentang sunat sampai hukum Torah yang diturunkan kepada Musa, ya, yang diberikan melalui Musa di Gunung Sinai. Kemudian Torah itu seharusnya ditaati, saudara. Tetapi kan Israel kemudian lalai. Selama Abraham sampai ke Musa, mereka melakukan Torah itu, menjaga, merawat baik-baik, maka mereka akan selalu diberkati, bahkan di dalam masa-masa yang tidak baik pun, mereka akan diberkati, saudara. Itu. Sampai ke zaman Daud, sampai ke zaman, bahkan sampai ke Maleaki, kalau mereka melakukan tugasnya, fungsinya, maka mereka akan diberkati. Dan berkat itu kekal sampai dengan hari ini. Kalau orang Israel, ya berkat ini ya, kalau orang Israel melakukan tugasnya, maka dia akan diberkati. Dan tidak akan ada orang bisa ngutukin Israel. Ya. Tetapi kalau ada orang ngutukin Israel di masa-masa orang Israel melakukan tugasnya, orang itu akan terkutuk, saudara. Ngutukin itu baik dengan perkataan maupun dengan perbuatannya, saudara ya. Baik dengan perkataan maupun perbuatan. Kenapa? Karena orang-orang Israel ini yang adalah keturunan Abraham ini, di zaman itu ya, di zaman perjanjian lama, mereka sedang melakukan tugasnya untuk menjadi berkat bagi dunia. Ya, jangan cerita yang salah dulu, ini cerita yang seharusnya dulu ya. Makanya siapapun yang memberkati akan diberkati, karena berarti mereka memperlancar apa yang menjadi misi Tuhan di muka bumi ini, memperkenalkan hukum-hukumnya kepada dunia yang jahat ini. Orang-orang yang berusaha menghalang-halangi, ya akan dihajar oleh Tuhan. Karena yang menjadi lawan Anda adalah Sang Jehovah Sebaot. Ya, dialah pencipta alam semesta ini. Ya, saudara ya. Tetapi suatu ketika si pengemban amanah ini dia ingkar. Padahal mereka sudah melihat pembelaan-pembelaan itu, tapi dia ingkar. Dia tidak melakukan tugasnya. Maka Tuhan sendiri yang menghukum mereka, saudara. Tuhan sendiri yang menghukum mereka. Ya, dan dihukumnya lebih keras daripada orang-orang lain. Karena mereka menikmati berkat yang luar biasa. Ya, makanya kalau Anda lihat, ya, misinya Abraham dari tahun 2000 sebelum Masehi sampai zamannya Yesus, saudara ya, bayangin ini kan 2000 tahun. Selama 2000 tahun, ya, perjalanan dari Abraham sampai dengan zaman Yesus, sampai tahun 70 ya, bait Allah dihancurkan. Klimaknya kan itu. Nah, lebih lebar ya. Dari Abraham, Ishak,
Yakub, Israel, Yahudi, Yesus, dan bait suci. Kedua dihancurkan. Ini tahun 2100 sebelum Masehi, ini tahun 70 setelah Masehi ya. Kurang lebih tahun 2000 sorry ya, 2000 lah. Kurang lebih 2000 tahun jaraknya. Israel mengalami semua ya, dari dibuang, dihancurkan, tapi masih eksis, saudara. Masih eksis, betapa luar biasanya ya. Dan urutan sejarahnya masih, kalau Anda tanya orang Mesir yang sekarang di Mesir itu udah gak jelas sejarahnya, saudara. Kalau Anda tanya sama orang-orang di Yordania, ya orang-orang di Mekah, gak jelas. Mereka semuanya berlomba-lomba, ya ini saya keturunannya Muhammad, saya keturunannya Utsman bin Affan, ya saya keturunannya Abu Bakar Basir, saya keturunannya apa ya, Abu Bakar Basir lagi apa, Abu Bakar itu ya, yang Rasidun itu ya. Saya masih keturunannya Ali bin Abi Thalib lah, segala macam. Semua berlomba-lomba, saudara. Tapi mentoknya di Muhammad. Ya, karena begitu mereka mau ngejar sampai ke Ismail, mereka malu, saudara. Mereka malu ya. Nggak punya historisnya. Ya. Kalau orang Yahudi ada historisnya ya. Semua ada historisnya. Orang Tionghoa, saya kalau disusun masih ada historisnya, saya sampai ke ini ya, marga Chang semua itu ya, masih, saudara. Kita lagi cerita bagaimana selama 2000 tahun ya mereka bisa eksis, saudara. Kemudian mereka benar-benar dihapus dari muka bumi tahun 70 ya. Lalu tahun 135 ada pemberontakan Bar Kokhba ya. Pemberontakan Bar Kokhba, saudara. Sejak tahun 135 ini orang Yahudi tidak boleh menginjakkan kaki di Yerusalem. Dan nama Yerusalem itu, nama tanah ini ya, tanah Israel itu dulu kan namanya tanah Israel, lalu diganti Yudea Samaria. Ya. Kemudian ini diganti dengan nama Palestina, saudara. Ya. Tahun 135. Tanah itu disebut Israel Yudea itu sejak tahun 966, saudara. 14 malah ya, 1466 malah. 1446 sebelum Masehi. 1446 itu saat Exodus ya. Exodus ditambah 40 tahun kurang lebih ya. Tahun 1415. 1500 tahun namanya disebut dengan Yudea Samaria, Israel ya. Disebut nama Israel. Kemudian 1500 tahun kemudian diganti nama jadi Palestina. Bukan Filistin ya, tapi Palestina. Karena orang Filistin sendiri sudah hilang ya, sudah dibuang bersama dengan orang-orang Ismail, zamannya Asyurbanipal ya, tahun 700 sebelum Masehi kurang lebih itu ya, zamannya Asyurbanipal, itu Syaradan, ya, zamannya itu ya. Nah, saudara, lihat ya, betapa hebatnya nama Israel ini. Kemudian tahun 130, tahun 300 ya, Anda nonton ya, kurang lebih tahun 300, zamannya Agora. Ya, di Alexandria. Orang-orang Yahudi makin dipojokkan, saudara. Nah, di dalam prosa-prosa atau karya-karya seni Kristen yang Kristen Roma ya, Kristen Bizantin atau Roma, maka Anda akan melihat betapa orang Yahudi itu makin lama makin disingkirkan,
dan dianggap setan, saudara ya. Dianggap disingkirkan, dianggap setan oleh orang-orang Kristen. Kemudian semua narasi, semua cerita, semua legenda itu seakan-akan Yahudi itu jadi setan, saudara, setannya. Makanya ada pandangan bahwa Yahudi itu adalah antikris, ya. Ada teologi, tapi bukan, nggak nyambung. Itu saya kasih tahu saja. Nah, tahun 700-an, 700, 800 Islam itu lahir. Islam itu juga menjadikan Yahudi menjadi musuhnya, saudara. Ya, Anda kalau dengar itu ya, musuhnya Islam itu Yahudi sama Kristen. Bayangin, Yahudi bukan saja dimusuhi oleh orang Kristen, tetapi sekarang juga oleh Islam. Ya, sampai akhirnya orang Yahudi ini habis di zamannya Hitler, saudara ya. 6 juta massal itu ya. Padahal sekarang hari ini saja jumlah populasi orang Yahudi di seluruh dunia 14 juta. Ya, kalau negara Israel populasinya 18 juta, tapi itu campur-campur. Tapi populasi orang Yahudi di seluruh dunia ya itu sekitar 14 jutaan, saudara. Bayangin, yang 6 juta itu sudah dibantai sama Hitler. Artinya kan seharusnya bisa, kalau dulu masih ada nggak mengalami genosida, sekarang mungkin bisa 30-40 juta kan, teorinya kan begitu kan. Tapi sekarang cuma tinggal 14, maksimum 20 juta di seluruh dunia ya. Tetapi kalau Anda melihat, di masa-masa orang-orang Yahudi ini bahkan sudah terbuang, seakan-akan terkutuk, apakah karena orang yang, enggak, saudara. Tapi karena Tuhan izinkan. Sehingga berkat itu, barang siapa memberkati Israel akan diberkati, barang siapa mengutuki Israel akan dikutuk. Itu seakan-akan nggak berlaku kan? Banyak orang sudah menertawakan apa firman Tuhan ini. Banyak pendeta-pendeta menertawakan, saudara. Tapi Anda jangan main-main, saudara ya. Hari ini, 2000 tahun kemudian, bayangin saudara. Tahun 1948. Ya kan? Dari zaman Abraham, ini kurang lebih 4000 tahun, kurang lebih. Ya, kurang lebih 4000 tahun. Tiba-tiba bangsa ini muncul. Ada yang bilang itu palsu, itu bukan orang Israel asli, bukan Yahudi segala macam. Nggak bisa dipalsu. Kulturnya, tradisinya, bahasanya sama dengan apa yang di Alkitab yang dijaga oleh orang Kristen selama 2000 tahun. Alkitab itu bukan saja dipakai oleh orang Yahudi, tetapi dipakai oleh orang Kristen. 2/3 dunia membaca kitab itu, saudara. Sehingga nggak bisa dibohong. Itu 2/3 dunia menjadi saksi akta dari sebuah bangsa yang namanya Israel. Makanya mereka punya hak kembali. Coba bayangin. Setelah mereka dilenyapkan selama 2000 tahun, tiba-tiba nongol lagi. Betapa saktinya ini bangsa, saudara. Betapa saktinya, betapa hebatnya ini negara, saudara. Ini suku atau etnik atau bangsa, apapun sebutannya, yang luar biasa hebatnya, saudara. Ya, cuman 14 juta, tetapi yang 14 juta jiwa ini, hari ini menggerakkan lebih dari separuh perekonomian dunia. Bahkan satu orang George Soros saja batuk, Indonesia kolaps, saudara. Asia Tenggara kolaps. Hanya satu orang Yahudi saja, saudara, bikin mainan. Asia Timur, ya Asia Tenggara, Asia Timur, nyaris semuanya rata tanah, saudara. Yang paling kena imbasnya Indonesia. Ya. Hanya satu orang George Soros loh, belum yang lain-lain. Balik lagi. Ini yang mau saya sampaikan, saudara ya.
Siapa memberkati, siapa mengutuk. Ini kan pilihannya sama kita, saudara. Anda mau memberkati Israel, pemerintah Indonesia mau memberkati Israel, pemerintah Indonesia mau ngutukin Israel. Itu pilihannya sama Anda sendiri. Ya, bagaimana Anda bisa meyakinkan pemerintah Indonesia untuk memberkati Israel, bukan mengutuki? Oh, tapi kan itu klinik ini iman. Oh, bukan masalah iman. Kita cerita pakai otak logika, saudara. Apa yang dimaksud memberkati? Kan kita masuk yang realistis. Apa yang dimaksud dengan memberkati, saudara? Memberkati adalah hal yang positif, saudara. Ya kan? Baik itu perkataan yang positif, ya, dukungan moral, maupun tindakan, saudara. Tindakan positif. Anda bayangin, Israel ini sekarang yang menggerakkan 60%, lebih dari separuh perekonomian dunia. Ya. Kalau mengutuki kan kebalikannya memberkati. Nah, Indonesia ini mau memberkati Israel, ya, mau melobi dengan positif, mau mendukung dengan positif, mau bertindak dengan positif, bahkan batin, saudara, ngebatin. Apa maksudnya? Membuat perasaan atau mengungkap atau perasaan-perasaan, ya, emosi dan perasaan positif, atau bahkan memberikan impresi, saudara. Kalau Anda nggak suka sama saya, walaupun saya ini sudah banyak menginspirasi orang, buat Anda saya ini tetap nggak berarti apa-apa. Tapi kalau Anda tidak negatif terhadap saya, ya apa yang saya lakukan ini akan menginspirasi Anda, dan Anda akan melakukan banyak hal yang kebajikan-kebajikan seperti yang dilakukan oleh komunitas ini, saudara. Ya, kalau Anda negatif sama saya, emosi perasaanmu, ya tidak akan terinspirasi, malah mencaci maki. Saya ngasih ya kan, komunitas ini kan kita kasih makan orang, dicaci maki. Kita tolong menolong satu sama lain, dicaci maki. Apa saja dicaci maki, saudara. Coba Anda lihat dia, orang Kristen loh, saudara. Ya, ya contohnya Gratia Pelo sendiri sama Saifuddin kan, mencaci maki kita kan, sama si ceker babi, kapal oleng. Dasarnya nggak suka sama saya. Entah apa mereka nggak suka sama saya juga nggak ngerti. Saya salah sama mereka apa juga nggak ngerti. Tapi karena sudah nggak suka, sudah mengutuki, ya kan? Semuanya negatif. Perkataannya, dukungan moral pun nggak ada. Apalagi mau ngasih, saudara. Dukungan moral pun perkataannya udah negatif terus. Padahal kalau tanya saya salah apa sama mereka tuh, Pak? Si Paulus salah sama kamu apa sih? Bingung, saudara, mereka tanyain. Tindakan pun gak akan menunjukkan tunjukkan, saudara. Malah dia fitnah, perkataan, tindakan, semua. Kalau bisa boikot, kalau bisa pokoknya si Pauli penjara, kata Gratia Pelo kan. Ini nih caranya menjarain si Paul, nggak taunya dia masuk penjara. Lihat ya, nggak taunya dia masuk penjara. Gini loh cara menjarain si Paul, kata Gratia Pelo kan. Nggak taunya dia masuk penjara. Saifuddin bilang, ya, muka pantat, pengecut, pengkhianat, pemecah belah bangsa. Nggak taunya sekarang dia tiap hari belain Papua Merdeka. Sekarang dia tiap hari sekarang dia lagi jadi buronan. Bahkan istrinya pun meninggalkan dia. Coba, saudara. Apa yang diucapkan untuk itu? Karena mengutuki. Apapun yang saya lakukan tidak menjadi hal yang positif buat orang-orang. Saya ngomong dengan vulgar ya, nggak pakai, jangan harus pikir, wah saya ngomong dengan vulgar. Tak kasih contohnya nih supaya Anda ngelihat di mata Anda ya. Sama seperti saya kalau ngasih contoh sama anak saya, tak kasih contoh nih loh, dicongorkan depan mata. Saya nggak pakai kias-kiasan ya. Di depan mata tak tunjukkan.
Ketika orang sudah nggak suka sama Israel, saudara tahu nggak, Israel ini dia kaya raya secara kapital, uang, secara ekonomi kan, secara teknologi, apalagi saudara, moral, oh jelas saudara ya, jangan bilang mau nggak bermoral orang Israel itu ya, dalam humanitarian, oh jelas saudara, lo itu membunuhin orang Palestina, kan Anda dapat infonya, info dari mana? Anda tinggal di situ enggak? Iya kan? Ngeri ya, karena Anda punya, sudah pikirannya sudah nggak baik, makanya jadilah nggak baik. Kalau pikiranmu baik ya jadi baik. Ya, kayak saya dituduh katanya setiap kilonya ayam saya dapat Rp1.000. Emang ada buktinya? Dari mana dia bisa nuduh saya? Dasarnya apa? Sama ya ketika dibilang katanya orang Israel membantai orang Palestina, nggak taunya kan Hollywood kan? Hollywood katanya kan semua kan apa? Film, bohongan. Ternyata nggak begitu kan? Tetapi kan dasarnya sudah negatif, saudara. Pikirannya sudah mengutukin. Orang ya kan, orang Indonesia nggak percaya. Kenapa nggak mau ngecek sendiri? Nggak mau. Damaris dibilang jelek, kenapa kamu nggak ngecek sendiri? Nggak mau. Pikirannya sudah jelek, sudah nggak baik, saudara. Sudah ngutukin. Apapun pokoknya jelek. Ya kan? Kalaupun sudah ditunjukkan buktinya, itu kan bisa dibikin. Sudah jelek, saudara. Orang-orang Islam itu ya, yang udah ngutukin Israel. Oh ya, grup-grupnya YouTuber-YouTubers Islam itu kan semua benci banget sama Israel. Tanya ya, orang Israel itu salahnya sama Indonesia apa, saudara? Nggak ada, saudara. Kenapa bisa tiba-tiba benci? Apa karena ada sesuatu yang tidak baik? Oh, karena Soekarno, Pak. Kan? Karena Al-Quran mengajarkan bahwa Yahudi adalah pembencinya orang Islam yang sebenci-bencinya. Faktanya, nggak ada, saudara. Siapa yang paling benci orang Islam? Orang Islam sendiri. Apakah ada orang Kristen membunuh Islam karena agama Kristen? Dulu 300 tahun. Tahun 900 sampai tahun 1200. Setelah itu nggak ada. Apakah Belanda itu waktu perang di Nusantara bunuhin karena benci sama orang Islam? Tidak. Bukan. Karena orang-orang Nusantara dagangnya curang. Makanya Belanda marah. Curang, nipu. Kalian orang-orang Nusantara itu waktu dagang nipu. Makanya orang Belanda marah. Terus kalian nantang perang. Kalian bikin orang Belanda cuma dikit, kalian orang banyak. Ternyata Belanda pinter. Dia beli pasukan, dihajar. Yang menang kan dapat semuanya. Terus Anda terus main playing victim, kalah gitu. Kan Anda nantangin. Anda sudah kalah. Nah itu loh. Karena Anda ketika beragama itu membabi buta. Tidak diajarin untuk pakai otak. Saudara-saudara yang sudah beragama, Anda yang pergi ke gereja, ya kan, diajarin sama pendetamu, jangan buka YouTube ya Joseph Paulus sang pokoknya itu sesat. Anda nggak tahu loh, pendetamu ternyata lebih sesat daripada, jangan-jangan pendetamu masuk neraka lagi ngajari Anda masuk neraka, sementara yang di komunitas ini semua masuk surga. Kenapa? Karena di komunitas ini kita saling menyatakan cinta, kasih, ngajari kekudusan. Sementara pendetamu kalau ada yang hamil di luar nikah buru-buru ya cepetan dikawinin. Di sini nggak boleh, saudara. Hamil di luar nikah langsung dikawinin. Orang mau oke dibaptis dulu ya supaya boleh kawin. Nggak boleh di sini, saudara. Nggak bisa, nanti. Nah, contoh ya. Di GBI asal pendeta berzina, ya sudah, nggak apa-apa. Di sini mana boleh, saudara, perzinahan, ya. Tangkap ya, saudara ya.
Tapi karena Anda sudah dikasih tahu yang tidak baik dan Anda beragamanya dengan membabi buta, ya Anda buta. Sama seperti kebencian orang Indonesia kepada Israel. Padahal coba berapa banyak orang Indonesia melemparkan kutuk kepada Israel, melemparkan fitnahan-fitnahan keji kepada Israel, ya nggak ada buktinya. Semua Indonesia mengutuki Israel. Buktinya apa? Israel melakukan seperti yang dituduhkan oleh orang Indonesia, nggak ada. Lawang orang Indonesianya nggak bisa stay di Israel, kan nggak bisa karena nggak ada hubungan diplomatik. Karena Indonesia nggak buka. Coba Indonesia buka hubungan diplomatik, lalu taruh duta besarnya di Israel, maka bisa ngerti dengan jelas apa yang terjadi. Selama ini kan informasinya kan dari Palestina saja. Lalu bagaimana Indonesia mau seimbang beritanya? Lawang dia dapatnya dari orang Palestina. Sama ya. Ini kalau ada orang berantem berdua, ya misalnya Pak Kwang sama Pak Mulya berantem. Saya nggak mau dengar dari Pak Kwang, saya nggak mau tahu, saya dengar dari Pak Mulya terus. Salah benar kan Pak Mulya benar. Sementara Pak Kwangnya salah terus. Kan berarti kan saya orang bego, saudara. Nah disitulah saya merasa bagong dengan orang Indonesia ini. Kamu tidak tidak buka hubungan diplomatik dengan Israel, kamu buka hubungan diplomatiknya dengan Palestina, lalu semua informasi tentang Israel dengan Palestina, dengarnya dari Palestina. Kalian bangsa yang goblok, pemerintah goblok, hakim yang tolol, nggak heran kalian semua persidangannya nggak ada yang benar di Indonesia, karena kalian tutup matanya dibuka satu, ngintip. Timbanganmu neracanya miring. Betapa terkutuknya negara ini, saudara. Jangan bilang ada Tuhan di surga. Jangan bilang masalah kutuk berkat ini adalah masalah klinik. Bukan, ini masalah logika, saudara. Ini adalah rasional hukum alam bekerja. Bagaimana ketika kamu mengutuki sebuah bangsa, kamu mengutuki sebuah bangsa yang punya kapital tinggi, ekonomi tinggi, teknologi yang hebat, moralitas yang luar biasa, disiplin yang luar biasa, pendidikan yang luar biasa, saudara. Dan mereka punya humanitarian yang luar biasa. Anda masih bilang ini bangsat, ini setan. Anda masih ngomong ini setan, saudara. Lalu yang Tuhannya yang kayak apa, bayangin. Kalau ini dianggap setan, lalu Tuhannya yang mana? Sama si pendeta Gilbert, gila betul. Kalau kita ngumpulin uang, kasih makan orang miskin dibilang anak iblis. Kita kumpulin bantu tolong menolong, bayar uang sekolahnya orang-orang ini, kita dibilang anak iblis. Kalau kita masih dibilang sesat ajarannya, lalu yang benernya yang mana? Tunjukkan sama kita. Beli Ferrari, Pak, yang bener. Gundulmu itu beli Ferrari ajaran bener. Aneh ya, saudara ya. Celakalah orang yang mengatakan yang benar itu salah, yang salah itu benar. Makanya jangan-jangan kalian, ya jemaat-jemaat, kalian lagi dibawa ke neraka sama pendetamu, saudara. Sama si pendeta Gilbert, gila betul. Iya kan? Ketika kita kasih makan orang miskin dibilang anak iblis, ketika kita diakonia, kita bayarin sekolahnya orang-orang kita, jemaat yang tidak mampu dibilangin anak iblis, kita beliin sepatu pada mangap semua kayak buaya, kita beliin sepatu. Ketika kita melakukan banyak sekali kebaikan dan dibilang itu anak iblis, sementara pendetamu sibuk mengumpulkan kekayaan, dan kamu masih terkesima dengan pendetamu yang punya tiket gratis ke surga dan ke neraka. Saya nggak ngerti apa yang Anda pikirkan. Nah itulah yang namanya memberkati dan mengutuki. Kamu mengutukin orang-orang yang sedang melakukan kebaikan. Kamu terkutuk nggak? Terkutuk. Jangan ngomong ada Tuhan di sorga. Jangan. Sebab ketika ada kebaikan itu, ya ada kebaikan dan kamu kutuki kebaikan itu, maka kamu tidak akan bisa belajar dari kebaikan itu. Ketika ada kebaikan, ada orang yang kaya
ya yang berhasil dalam usahanya, yang ada orang yang punya teknologi yang tinggi, ada orang punya moralitas tinggi, ada orang yang punya kemanusiaan yang tinggi, Anda kutukin. Lalu Indonesia bisa belajar apa dari Israel? Nggak ada. Anda malah memberkati Arab yang biadab itu, saudara. Ya kan? Yang suka nabur sperma di mana-mana, Anda berkati, Anda aminkan, amin, 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 maha cabulullah itu, saudara. Tak, ikuti teladan nggak? Akhirnya Anda kan ikut kayak dia kan? Karena Anda memberkati kan? Anda setuju, mengendorse kan? Wow, ini ngawini anak kecil. Wah, aku juga mau. Ikut kan? Indonesia kan hobi kawinin anak kecil kan? Ustadz-ustadznya kan hobi kawinin santri-santrinya kan? Diperkosa kan? Sunnah Rasul kan? Punya istri 4. Kalap kan? Bikin seminar ya malah kan? Berlomba-lomba punya istri 4 kan sekarang kan? Sudah kere. Isinya 4 semua, anaknya 20, lalu mau ngasih makan pakai apa negara, saudara? Coba di Belanda, Anda nganggur aja dikasih 600 euro, saudara. 600 euro itu 10 juta. Kemarin ya Mahfud MD bilang ya, kalau Indonesia nggak ada korupsi, satu orang bisa terima 20 juta tuh. Nggak bakal. Kenapa? Ya kalau yang anaknya 20, Indonesia banyak-banyak anak, banyak-banyak bini kok. Kalau di Belanda bisa, di Jerman bisa. Indonesia nggak bisa, saudara. Sampai kiamat juga nggak bisa. Ya kan? Ketika ada wanitamu diperkosa sama Arab, lapor polisi malah dicambukin. Ya kan? Bingung kan? Dan kamu berkati, kamu mengendorse. Pergi haji kalau perlu ya. Asal ada orang Arab lagi mencaci maki kamu amin amin, wah ini perkataan yang suci bahasa surgawi. Goblok, saudara. Anda mengendorse, Anda memberkati Arab. Sementara yang Israel yang sudah benar-benar Anda ngutukin, ada nggak? Nggak ada. Coba Anda berkati Israel. Anda bilang, wah luar biasa Israel teknologinya ya. Lalu Anda belajar. Luar biasa ya. Di mana-mana Israel pasti sumbangsinya, ada bencana alam pasti kasih. Anda belajar. Anda lihat lagi, wah Israel ini luar biasa ya. Moralitasnya ya, pasukannya kecil, dikeroyok 6 negara bisa menang. Anda belajar. Tapi dikeroyok 6 negara menang, itu karena dibela oleh iblis, oleh Dajjal. Kapan Anda belajarnya? Nah itu loh, yang namanya memberkati dengan mengutuki. Ya, Anda jangan blunder. Bahasa Alkitab itu adalah sebuah bahasa narasi, tergantung bagaimana kamu mau terimanya. Tapi itulah artinya, bagaimana kamu mengutuki orang yang lagi dipakai Tuhan, ya orang yang sedang melakukan pekerjaan yang mulia, kamu kutukin, kamu mau belajar dari dia, nggak akan bisa. Tapi ketika kamu memberkati orang-orang yang sedang melakukan pekerjaan Tuhan, yang sedang melakukan kebaikan, maka kebaikan itu akan datang padamu juga. Kamu akan juga berbuat baik seperti dia. Kalau ada orang pandai dan kamu berkati dia, maka kepandaian itu akan menjadi milikmu juga. Kalau ada orang yang luar biasa, tulus, Anda memberkati dia, maka berkati dia itu kan jadi milikmu juga. Makanya Yesus berkata, orang yang memberkati Nabi akan menerima upah Nabi. Ya. Orang yang memberkati Nabi itu kan menerima upah Nabi. Kamu berikan secangkir air ini saja bagi para Nabi ini, karena dia itu adalah hambaku, pelayanku. Kamu tidak akan kehilangan upahmu. Upahnya dia, upahnya kamu juga. Iya kan? Itu yang dimaksud dengan memberkati dan mengutuki orang yang sedang melakukan pekerjaan Tuhan, saudara. Makanya kalau Anda ingin janji Abraham itu terjadi dalam hidupmu, janji Israel terjadi pada hidupmu, kamu harus selalu melakukan pekerjaan yang benar, melakukan pekerjaan Tuhan Yesus. Sehingga apapun yang disumpah serapah, apapun yang dilemparkan kepadamu, nggak akan mempan. Yang kita lakukan ini, kasat mata semua, saudara. Tapi kenapa nggak ada orang bisa niru kayak kita?
Orang mencoba niru-niru nggak ada yang sukses kayak kita. Coba bayangin, kita ini komunitas baru 2 tahun, kolektornya 500 juta tiap bulan. Betania aja, kita ini kolektornya 500 juta, operasionalnya cuma berapa? 4 juta sampai maksimum 8 juta operasionalnya per bulan, saudara. Ya, maksimum. Ketutup dari YouTube saya ya. Ya kan? Hebat kan? Tapi kenapa gereja-gereja nggak bisa kayak kita? Karena mengutuki, saudara. Mengapa Gilbert gagal bikin diakonianya? Karena dia ngutukin. Gagal kan? Ditilep kan sama timnya kan? Ruwet kan? Karena ngutukin, saudara. Coba dia berkati kita. Maka dia kan bisa melakukan yang kita lakukan. Itulah logika iman, saudara ya. Itulah logika iman. Indonesia bagaimana? Kalau Indonesia belajar berkati Israel, saudara. Belajar memberkati Israel. Dia menjadi objektif, saudara. Tapi kan Soekarno, Pak. Soekarno salah. Lalu kalau Soekarno ngomong apa perkataannya Soekarno pasti benar. Soekarno ini salesman, saudara ya. Apakah Soekarno itu orang hebat? Tidak, saudara. Soekarno ini salesman, dia jualan. Dia menjual harga diri bangsa. Dia menjual moralitasnya bangsa supaya kamu itu dihargai, kamu ini bangsa budak. Soekarno itu jadi salesman, dia tampil dengan flamboyan, dengan kata-kata yang manis. Apakah buah pemikirannya dia pasti benar? Enggak lah. Bininya aja banyak kok, keluarganya aja porak-poranda kok. Apakah Soekarno itu adalah orang yang hebat? Ya, untuk tertentu, untuk jualan. Keluarganya berantakan. Pernikahannya berantakan, keluarganya berantakan, ngurus anak aja nggak bisa. Iya kan? Menghina Pak, oh terserah. Kamu tak ajari yang benar, tak ajari terima kenyataan, ngomong menghina ya karepmu, saudara. Saya kasih tahu, dalam banyak hal Soekarno hebat. Tapi bukan berarti bahwa semua kentutnya Soekarno pun pasti wangi. Goblok kamu. Ya. Bahkan para nabi pun punya dosa. Jadi tidak semua perkataannya Soekarno benar. Ketika Palestina mengakui kemerdekaan eksistensi Indonesia, apakah itu sebuah hutang budi? Bukan. Terima kasih. Tetapi bukan sebuah hutang budi. Salah. Dan apakah benar Israel itu menjajah Palestina? Kan enggak kan? Sentimen itu kan hanya dibangun oleh Soekarno, satu, karena Indonesia haus pengakuan. Haus dengan pengakuan. Sentimen itu dibuat oleh Soekarno karena kondisinya adalah Indonesia berpenduduk mayoritas Islam. Ya kan? Dan Palestina mayoritas Islam. Soekarno sedang berusaha menggalang simpati dari negara-negara Islam yang saat itu mendukung Palestina. Lihat konteksnya. Ketiga, saat itu belum ada negara Palestina. Sekarang sudah ada negara Palestina, duta besarnya aja ada di Indonesia. Jadi apakah masih ada penjajahan harus dihapuskan dari Palestina? Betulkah hari ini Israel menjajah Palestina? Kalau hari ini Israel menjajah Palestina, pasti tidak ada duta besar Palestina di Indonesia. Justru kebalikannya, mengapa tidak ada duta besar Israel di Indonesia? Karena Palestina sedang menjajah Israel. Itu yang benar, saudara. Dan Palestina ini adalah orang-orang dari Turki, dari Lebanon, dari Yordania, dari Mesir, kumpul jadi satu, mereka menamakan dirinya adalah negara Palestina. Jadi negara Palestina sebenarnya adalah kumpulan ya bangsawan-bangsawan Turki, bangsawan dari Syria, bangsawan Lebanon, bangsawan Mesir, bangsawan Yordania, bangsawan Arab Saudi,
bangsawan dari Iran kumpul jadi satu, jadilah negara Palestina yang kamu kenal sekarang ini. Mereka, seluruh negara-negara Arab ini mau menjajah negara yang namanya Israel, lalu pakai sebuah organisasi yang namanya negara Palestina. Itu yang benar, saudara. Karena tidak ada suku bangsa Palestina. Nggak ada. Anda mau cari suku bangsa Palestina? Nggak ada. Ditanyain, saya banyak ketemu orang Palestina. Kamu tuh aslinya mana? Saya orang Yaman. Kamu tuh aslinya mana? Dari Libanon. Tapi kamu warga negara Palestina? Ya, Palestina. Si Ramsi itu aslinya mana Ramsi kemarin? Saudara? Kan dia Palestina kan? Aslinya mana? Yordania. Ya kan? Orang Yordania dia si Ramsi Israel kemarin, ingat nggak? Orang Yordania. Anda ketemu orang warga negara Palestina, tanya, kamu tuh suku apa? Nggak mungkin dia bilang saya suku Filistin. Nggak ada. Saya dari Kreta. Nggak ada, saudara. Malah mereka cari-cari deket-deket supaya dekat dari Turki, Mamluk, Seljuk. Nggak ada, saudara ya. Orang-orang Palestina ditanya, nggak ada. Dia pasti kalau nggak dari Yaman, orang Arab, orang Syria, orang Turki, orang Mesir, orang Yordania. Pasti begitu. Ada nggak bahasa Palestina? Nggak ada. Bahasa Arab. Coba kamu tanya orang Yahudi. Bahasanya apa? Bahasa Ibrani. Kulturnya, kultur Yahudi ada di dalam Alkitab yang kita percaya selama 4.000 tahun. Ya kan? Tahu bedanya, saudara? Semoga ini saudara ngerti ya, membuka pikiranmu. Viralkan, saudara ya. Supaya orang-orang Islam dan pemerintah juga ngerti. Supaya gereja terbuka. Apa yang namanya memberkati, mengutuki, nggak sembarangan. Bukan fanatik. Artinya Anda membuka pikiran dan hatimu. Itu yang namanya memberkati. Mengutuki artinya kamu menutup pikiran dan hatimu terhadap objek yang kamu kutukin itu. Sehingga kamu nggak dapat apa-apa. Untuk hal yang jelek, kamu tutup, saudara. Harusnya kamu mengutuki Arab, tutup. Tapi kan kamu malah memuja-muja Arab, sehingga Arab itu bikin porak-poranda Indonesia kan. Sejak masuknya orang-orang Arab di Indonesia, kan Indonesia jadi porak-poranda, saudara. Makin tambah porak-poranda nih orang-orang Yaman ini kan. Nah, repot kan. Tapi malah orang Israel yang secara nyata memberikan berkat buat Indonesia dari zaman tsunami sekalipun, tapi malah dikutukin. Akhirnya kamu nggak dapat apa-apa, malah ikut terkutuk. Kenapa kamu jadi terkutuk? Balik, kamu ngomong ucap apa ke dia, sebenarnya itulah kamu. Makanya orang-orang Islam yang ngutukin saya, siapapun ya, masuk Grati Apelo kan ngutukin saya kan, habis kan, saya Fudin, termasuk kan. Bukan sombong-sombongan, kita sedang melakukan, kita berusaha melakukan, saudara. Kamu kira saya nggak butuh duit di sini, saudara? Sekarang kita lagi rapikan keuangan ya. Kamu kira saya nggak butuh duit? Saya perlu memperhitungannya dengan cermat, saudara ya. Saya hadir kuliah di Haifa, saudara ya. Tak tunjukkan. Kira gratis saya sekolah di Haifa, saudara. Bayar, saudara ya. Mana nih? Oh, saudara lihat. Ini bayaran tuh, 1.000. Ya. Ini ya. 3.000. Saya bayar sekolah itu 10.000, saudara. Dikira saya nggak bayar. Bayar. Tetapi, coba kita lihat ya, dari mana Tuhan bisa memberkati saya? Apakah saya hidup minta-minta sama Anda, minta donasi, saya pamer rekening saya? Nggak pernah, saudara. Ya, nggak pernah saya minta-minta Anda. Berdoa, saya kerja, hidupnya ngirit.
Saya butuh laptop. Kecuali untuk pekerjaan yang besar. Yuk, saya mau sampai mau nabur. Supaya Anda juga diberkati kayak kemarin kita beli anhanger. Salah paham lagi, dikira saya minta-minta. Ya kan? Enggak kan, saya lagi cerita sama Anda. Ya, pengeluaran saya pun besar. Bukan pengeluaran untuk foya-foya. Kenapa saya harus sekolah? Supaya kamu juga jangan diajarin nggak benar sama saya. Supaya yang saya ngomong ini keluarnya adalah sekolah hasil pendidikan, bukan cuma ngarang. Jangan kayak kain nama, ngaku-ngaku sekolah di Haifa. Kalau saya tak tunjukkan tuh saya bayar tuh di Haifa 4.000. Ya, 10.000 saya bayar, saya kira main-main. Anda sekolah di Hagios murah, cuma 10 juta saudara bayarnya. Saya sekolah di Haifa bayarnya 10.000 saudara, 10.000 euro. 160 juta. Anda sekolah di Hagios sampai selesai cuma 10 juta. S2-nya cuma 20 juta. Ya kan? Ilmunya yang dari Haifa saya kasihkan ke Anda semua. Coba bayangin, coba. Masih kurang apa coba? Kurang baik apa? Itu contoh ya, lagi saya contoh ya. Artinya saya nggak main-main ya. Ketika saya ngajar, ini adalah bisnis yang serius, saudara ya. Saya pun upgrade hidup saya, saudara ya. Saya upgrade hidup saya, nggak main-main ya. Ya bulan ini saya kan sudah bayar 4.000 kan, 2 bulan ini ya, udah bayar 4.000 tuh saya tuh. Duitnya dari mana? Ya Tuhan sediakan. Nggak usah saya minta-minta. Kasian ya, saya minta-minta buat beli mobil, kasian saya minta-minta buat beli apa. Enggak, saudara ya. Ada yang lebih membutuhkan orang-orang miskin. Ada nggak saya minta itu duitnya dari Damar kasih buat saya? Enggak, saudara ya. Terus Anda tuh, wah itu dapetnya dari 1.000 per kilo tuh yang buat sekolah di Haifa. Sembarangan kamu. Enggak, Tuhan sediakan dengan cara yang ajaib. Saya bisa punya uangnya itu, saudara ya. Dengan cara yang ajaib pokoknya. Gimana caranya? Yang ngirit. Jangan tiap hari maunya pesta pora makanya di restoran. Itu yang ngirit. Ya. Tetapi kalau Anda mengutuki saya, Anda tidak akan belajar bagaimana si Pak Paul ini bisa sudah usia 50 tahun aja masih, sudah doktor aja masih mau sekolah lagi. Anda cuma lulusan SMA mau ngeritik bahasa saya penginjilan pakai bahasa Inggris nyanyi-nyanyi katanya kocok pantatmu, kocok pantatmu. Kamu lulus SMA aja kagak. Bahasa Inggris aja belepotan. Nah itu masih mau ngeritik saya karena kamu ngutukin saya. Ketika kita memberitakan Injil dengan cara yang kreatif dan banyak jiwa dimenangkan, kamu ngutukin. Sehingga pikiranmu apa? Lagu yang indah, goyangkan pinggulmu, goyangkan pantatmu, menari. Anda mikirnya apa? Menari kocok pantatmu, maksudnya sodomi itu loh ya. Kan goblok kan? Karena ngutukin. Sehingga Anda nggak ngerti. Bahasa Inggris belepotan, belajar sama saya. Bahasa Jerman oke. Belanda oke, bahasa Inggris oke, ya kan? Bahasa Ibrani oke. Kenapa Anda tidak belajar sama saya? Malah bilangnya kocok pantat, kocok pantat. Karena Anda ngutukin, sehingga nggak dapat berkat apa-apa. Nangkep ya saudara ya? Orang ngutukin Israel, sudah sejauh itu orang Israel itu melaju saudara. Pikirannya udah jauh kemana-mana. Anda di Indonesia masih ngutukin. Kita singkirkan dari U20 katanya Ganjar ya. Bentar ya, ada di mana ya? Katanya Ganjar kan singkirkan dari U20 ya. Nah ini ya saudara ya. Piala Dunia U20 tanpa Israel. Ganjar menyampaikan jika perlu ada upaya agar Piala Dunia U20 bisa berjalan sukses tanpa hadirnya timnas Israel. Jika perlu ada upaya. Artinya kan suatu tindakan yang negatif, saudara. Perlu ada terobosan, wah hebat, breakthrough dari pihak terkait termasuk dengan melobi FIFA. Terus saya jawab, niat jahatmu itu ya untuk menyingkirkan Israel, ngutukin Israel. Malah kalian yang tersingkir akhirnya kan.
Malah si Ganjar ini kan akhirnya malah dibully kan sama netizen kan. Dia niat mau jahat. Israel itu salahnya apa coba sama Ganjar coba? Coba kalau Ganjar berani gandeng Israel, jadi presiden dia. Ketokan kepala saya kalau saya salah. Siapapun presiden ini ya, calon presiden Indonesia 2024, siapapun yang rangkul Israel jadi saudara. Masalahnya berani nggak? Spekulasi. Buatan N26. Siapapun calon presiden Indonesia yang berani ngerangkul Israel, yang berani, kalau saya jadi presiden, saya akan buka kedutaan Israel di Indonesia. Jadi saudara. Tahu nggak kenapa jadi? Israel mau duit berapa kamu? Edan saudara. Permainan perang urat syaraf ini, kau mau duit berapa? Mau masa? Semua butuh duit saudara. Anies putus. Ya. Loh, ini ternyata ya saudara ya, ada info ya, si siapa itu Metro TV, saya lupa namanya partainya itu, pokoknya partainya Metro TV itu saya lupa namanya. Ternyata mendukung Anies karena Anies bayar saudara, bukan dia Nasdem, bukan si Nasdem yang meminang Anies. Anies bayar kendaraan Nasdem itu saudara. Gila ya, ini sudah santer saudara ya, ini yang ngomong bukan cuma orang dua, orang tiga. Dan ini orang dalam semua yang ngomong ya saudara ya. Saya sampai kaget. Saya pikir si Surya Paloh ini mau memanfaatkan, enggak, Anies beli kendaraan. Makanya terus beberapa partai lagi PKS juga dereng-dereng pengen dapat duit dari Anies. Anies bayar duitnya banyak dari korupsi saudara. Bayar semua sama dia, duitnya paling banyak Anies, kuat ini sekali. Makanya saya kasih tahu Anda ya, siapapun mau kadun mau apa, yang berani janji ya, ngomong sama Israel, datengin ya ke Israel, kalau saya menang jadi presiden Indonesia, kamu boleh buka kedutaan. Wah, Israel langsung bilang, kamu mau duit berapa? Enggak seri, cetak kalau perlu saudara. Wah, kalau Israel kalau perlu cetak dolarnya yang punya dia. Iya kan, The Fed-nya kan orang Israel Yahudi semua, The Fed-nya itu tinggal nyetak doang, sudah cetak, tinggal fotokopi doang. Masalahnya tiba-tiba Anies yang ngomong, selesai, kelar kalian semua saudara. Tiba-tiba Anies yang ngomong, oke itu kelar saudara. Tapi siapapun ya yang berani datang Israel lobby calon presiden terus ngomong, kalau saya menang, kalau kamu dukung saya buka kedutaan Israel di Indonesia. Jadi dia, tak jamin. Saya berharap itu Prabowo orangnya, saudara ya. Sampaikan ya. Saya berharap Prabowo orang yang berani ngomong sama Israel. Israel, tolong dukung saya jadi presiden di sisa hidup saya ini. Kalau saya jadi presiden, saya buka kedutaan Israel di Indonesia. Tak jamin menang itu Prabowo, saudara. Jamin menang, tak jamin. Ya, ini jangan main-main dengan sabdanya N26 ini, saudara ya. Oke ya, saudara ya. Itulah namanya memberkati dengan mengutuki, saudara ya, bedanya. Dan mengapa? Jangan ngomong klenik-klenik, mitos-mitos. Ini saya lagi cerita realita, ya. Tuhan Yesus memberkati. Kita nggak pakai lama, karena saya harus berangkat sekarang ya. Kita akan tutup di dalam doa. Ya, bentar ya. Ini berhubung kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.